Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman, kali ini kita akan bicara soal perjuangan kasus Wadas melawan. Kasus ini sebetulnya sudah berjalan relatif lama, cuman akhir-akhir ini kembali hangat diperbincangkan karena ada beberapa tindakan-tindakan yang sangat represif yang kemudian viral di jagat maya. Dalam kasus ini juga banyak diadvokasi oleh kawan-kawan dari LBH Yogyakarta, Walhi, dan berbagai aktivis Jogja. Tentunya sahabat-sahabat yang budiman mungkin sudah banyak mendengar, tetapi mungkin tidak secara lebih kronologis. Oleh karenanya Republik Bicara ingin mencoba untuk bicara soal Wadas melawan secara lebih komprehensif, secara lebih kronologis, sehingga informasi yang kemudian bisa di-share, yang bisa dibagikan ini lebih lengkap, tidak sepenggal dua penggal. Dalam kali ini kita ditemani oleh salah satu sahabat yang sejak awal sudah ikut berjuang dengan warga Wadas. Beliau adalah Vicky, perwakilan dari Walhi, yang sebagaimana kita tahu sahabat Vicky merupakan salah satu aktivis yang sangat serius dalam melakukan advokasi dalam banyak hal ya tentunya. Tapi diantaranya yang mungkin naik, yang mungkin cukup diperhitungkan diantaranya ya dalam kasus-kasus ini. Supaya tidak begitu lama, kita panggil sahabat Vicky untuk mendampingi saya untuk berbincang-bincang mengenai Wadas melawan. Mari sahabat Vicky. Halo sahabat Vicky, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Tadi dari mana nih? Dari kosan. Dari kosan ya. Puasa ya? Puasa. Alhamdulillah. Bagi sahabat-sahabat budiman, di bulan puasa ini kami ucapkan selamat berpuasa dan selamat menunggu buka puasa. Alhamdulillah kita sudah ditemani sahabat Vicky untuk menyingkap ya. Tema kita menyingkap kasus Wadas melawan. Yang dalam hal ini kita ingin meminta perspektif dari sahabat Vicky, representatif dari Walhi Jogja, yang dari awal sudah mengikuti kasus ini. Sahabat Vicky, sejak kapan sih terlibat dalam kasus ini? Kalau Walhi sendiri, Wadas kemudian sebagai organisasi yang merespon soal isu tambang itu kan sekitar sejak 2018. 2018 ya. Jadi kemudian Walhi terlibat dalam gerakan bareng teman-teman di Wadas sekitar 18-19an. 18-19 lah ya. Sebelum dari Walhi, sebelumnya secara pribadi nih udah pernah ngikutin advokasi ini belum? Atau sejak di Walhi aja? Sejak di Walhi, karena Sejak di Walhi ya. saya di Walhi 2018 akhir. 2018 akhir. Dan Wadas baru kemudian masuk. Booming ya, baru booming. Di Walhi di bagian apa? Saya di koordinator divisi program monitoring dan evaluasi. Oke, sangat strategis ya untuk isu-isu yang sangat hangat, itu sangat strategis. Berarti sudah sejak 2018-19 ya. Sahabat-sahabat Republik yang budiman, perlu kita ketahui bahwa kasus ini sudah menjadi program strategi nasional yang sudah diwacanakan sejak 2013, kemudian baru mendapat ketetapan itu di tahun 2015 dan mulai berkembang itu sejak 2017, 18, 19 ya. Oke. Dari tahun 2018, 19, 20 sampai 2021 ya. Selain sahabat-sahabat dari Walhi, dari mana saja yang terlibat di lapangan?
Ada teman-teman dari LBH juga dan LBH. beberapa teman-teman dari solidaritas lah. Aksi solidaritas ya. Oke. Kalau yang sahabat Vicky ketahui sejak awal nih, apa sih sebetulnya dasar dari persoalan Wadas ini? Kalau Wadas itu kan ditetapkan sebagai tempat di mana dijadikan lokasi pertambangan, Oke. pertambangan material. Di situ materialnya batu andesit itu. Batu andesit. Nah, material ini diambil untuk kebutuhan pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener. Bendungan Bener ya? Ya. Oke. Wadas kan berada di Kecamatan Bener. Jadi Mm-hmm. Wadas itu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bener. Mm-hmm. Cuman Wadas tidak menjadi tapak bendungannya, tapi dia dijadikan tempat untuk lokasi penambangan, mensuplai kebutuhan material uruk Oke. Bendungan Bener dan juga jalannya. Katanya. Oke. Artinya penambangan itu hanya digunakan untuk nguruk ya, Ya. untuk nimbun gitu ya. Oke. Nimbun dan materialnya lah. Dan materialnya Ya, juga. kalau jelas di sana uruk dan jalan gitu, tapi nanti kan juga buat material yang lain. Kenapa kemudian sampai mengadvokasi sih? Padahal kan kalau misalkan ini proyek strategi nasional, pemerintah pusat juga kan pastinya sudah menyiapkan segala sesuatunya begitu. Tapi kenapa kemudian terjadi sebuah advokasi begitu ya terhadap kasus ini? Oke. Walhi itu kan berdiri sejak 80 ya, sudah 80, Ya, salah oke. satu NGO tertua di Indonesia dan waktu itu berdiri karena merespon ketika menterinya adalah Pak Emil Salim kala itu, Prof. Emil Salim. Masifnya pembangunan di Indonesia itu kemudian juga berdampak pada isu-isu lingkungan. Isu-isu Sementara kala itu di Indonesia sendiri atau bahkan di beberapa dunia itu belum ada gerakan atau orang-orang yang concern dalam soal isu lingkungan. Isu-isu Nah, lingkungan maka- ya. ya. Oke. Nah maka sejak saat itu jelas memang adanya pembangunan infrastruktur yang masif fisik ya itu akan selalu beriringan dengan adanya dampak-dampak lingkungan dengan mengikutinya gitu. Di sektor manapun itu. Ya. Nah itu yang kemudian salah satu dasar kerangka besarnya kenapa kemudian Walhi juga mengadvokasi soal isu lingkungan karena juga akan soal pembangunan strategis nasional gitu. Oke. Itu sejak dulu mandat Walhi lahir pun seperti itu. Jadi Walhi secara mandat itu menjadi sebagai sebuah organisasi lingkungan hidup yang bergerak dalam advokasi lingkungan hidup. Advokasi lingkungan hidup Nah, ya. Oke. Kalau konteksnya untuk di Wadas, Walhi itu dalam melakukan advokasi lingkungan hidup itu dengan ada pendekatan yang dikenal dengan bioregion gitu. Dia akan melihat tentang tingkat krisis ekologis di masing-masing kawasan. Oke. Jadi basisnya adalah kawasan. Kalau di Yogyakarta ada 5 kawasan yang dikawal Walhi. Pertama ada Lingkar Merapi gitu. Maka kita juga beradvokasi di Hulu Merapi, termasuk Magelang Selatan gitu ya. Kemudian kedua ada zona esensial ekologis. Kalau di Jogja ada kawasan Kars, Tanglap Kars. Maka Kars itu kan membentang sampai ke Wonogiri itu. Jadi sebagian Wonogiri juga masuk advokasi Walhi. Ketiga di zona pesisir, sepanjang pesisir selatan. Keempat ada kawasan perkotaan, urban gitu. Dan terakhir adalah di Pegunungan Menoreh. Pegunungan Menoreh, Kulon Progo ya? Ya, kan Pegunungan Menoreh itu dari Kulon Progo membentang sampai ke sebagian Purworejo. Oke. Maka Wadas itu masuk dalam konteks Pegunungan Menoreh. Karena bicara advokasi lingkungan hidup tidak bisa dibatasi oleh administrasi karena dampaknya kan hulu hilir nih. Satu kawasan gitu. Jadi kenapa kemudian mengadvokasi di Wadas? Tadi pertama secara mandat organisasi sebagai organisasi advokasi lingkungan hidup. Sejak awal berdiri juga kerusakan lingkungan, dampak-dampak lingkungan itu selalu beriringan atau menjadi turunan dari pembangunan infrastruktur sejak awal. Kedua, Walhi mengadvokasi dengan berkaitan bioregion ya, melihat tingkat krisis ekologis di masing-masing kawasan dan Wadas sebagai salah satu kawasan Menoreh kemudian juga masuk dalam lingkup ruang advokasi lingkungan di Walhi Yogyakarta. Itu kadang sering ada pertanyaan kok banyak Walhi Jogja bukan Walhi Jateng karena administrasi Walhi Jateng. Secara teritorial kan Jateng ya. Administrasi kan Jateng. Nah,
Itu yang sedikit saya hadirkan di awal Ah. soal advokasi, model advokasi walhi ya. Oke, berarti ini sebetulnya juga ada komunikasi dua arah ya, dari Walhi Ya. Jateng juga ada di Walhi Jogja Ya. ya. Oke, kalau mulai itu kan 2018 ya, memulai 18, ya. Itu mekanismenya lebih ke kajian data dulu, kajian naskah dulu, lalu kemudian ada gayung bersambut, misalkan permintaan dari warga Wadas atau adanya visualisasi dari online yang kemudian kok terpanggil nih hati untuk kemudian sharing, untuk bertanya-tanya atau gimana sebelumnya untuk Oke. awal-awal? Secara garis besar, kita kalau melihat advokasi lingkungan hidup kan kita bisa melihat konflik dan potensi konflik. Konflik ini Oke. bukan hanya soal sensitivitas benturan fisik ya. Ya, Konflik itu pada hal yang lebih luas. oke. Jadi melihat konflik yang sudah terjadi Oke. maupun potensi konflik yang akan terjadi ke depan. Ah, Nah, kalau melihatnya kan dalam penelitian dan pengembangan walhi itu, risetnya walhi itu kan selalu akan melihat dari potensi ke depannya nih. oke. Proyek-proyek apa aja yang akan diproyeksikan oleh pemerintah ke depan, terutama di kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan dibangun oleh walhi. Iya, iya. Nah, kalau konteks wadah sebenarnya respon warga terlebih dahulu nih yang kemudian Muncul di media gitu ya. Respon warga sebelum muncul ke media, kemudian ke walhi warga untuk kemudian berbicara soal bagaimana ini ke depan potensi-potensi kerusakan yang akan dihadapi warga. Jadi warga punya sikap, walhi juga punya respon yang sama. Di tahun 2018 itu seberapa banyak sih masyarakat, kalau yang saya kutip dari Kompas misalkan kan ada kenaikan terus ya dari LBH hukum itu yang kalau tidak salah pada tahun kemarin ya itu yang tidak sepakat untuk dijadikan tambang batu andesit itu kan 86%, 15%-nya oke gitu kan, atau lebih kurang sekitar 205 KK yang tidak setuju. Nah, di tahun 2018 itu persentasenya seberapa sih penolakan dari warga Wadas terkait tambang batu andesit ini? Kalau awal penolakan tentu relatif lebih besar ya. Lebih besar? Lebih besar, karena kemudian itu menjadi titik awal kan. Setiap orang yang akan terampas ruang hidupnya, pertama-tama pasti mereka akan punya respon untuk ini harus bagaimana. Oke. Kemudian mereka akan mengobrolkan itu. Pasti persentasenya lebih besar. Lebih besar. Nah, kemudian semakin kesini itu kan kemudian banyak hal yang dilakukan, tindakan-tindakan preventif yang dilakukan barangkali pemerintah, prakarsa, untuk kemudian membujuk agar merelakan tanahnya gitu kan. Oke. Nah, itu yang kemudian membuat persentase itu lebih kecil. Banyak faktornya. Karena ada warga yang tidak ditinggal di situ secara langsung misalkan. Jadi punya tanah di situ. Oke. Artinya tingkat keterikatannya akan tanah di situ kan relatif kecil ya, daripada warga yang tinggal di situ secara langsung. Oke. Apalagi yang rumahnya sangat dekat dengan lokasi penambangan misalnya. Oke. Itu kan logikanya gini, kalau aku punya dua tanah, satu akan terkena dampak, satu tidak, sama satu orang lagi yang punya tanah dan itu satu-satunya, yang punya tanah satunya dia akan lebih berjuang matinya sampai habis. Iya. Itu aja kan. Yang memang aktivitasnya di situ, tinggalnya di situ, ya.